Program makan siang gratis Presiden terpilih Prabowo Subianto menyedot perhatian termasuk dari Bank Dunia dan pakar ekonomi. Salah satu sorotan utamanya adalah risiko defisit anggaran akibat program jumbo ini dan pemerintah baru diminta untuk tetap berhati-hati dalam setiap pelaksanaan program Presiden terpilih. Lantas sudah sejauh mana pembahasan dan persiapan program unggulan Prabowo Gibran ini? Untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Sylvester Matutina serta Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies Yusuf Wibisono. Bapak-bapak, selamat malam. Selamat malam, Bang Reja. Selamat malam, Pak Yusuf Wibisono. Selamat malam. Baik, saya ke Pak Sylvester terlebih dahulu. Pak Sylvester, apakah benar TKN atau tim Prabowo Gibran ini sudah berkonsultasi dengan Kemenq dan juga dilibatkan oleh Bappenas untuk membahas program makan siang gratis ini? Ya, memang sudah ada ya pembicaraan pertemuan itu sudah ada. Bahkan antara tim Pak Prabowo dengan Kemenq dan Bappenas tentunya. Tapi sebelumnya memang sudah ada pembahasan di bulan Februari ya, waktu rapat kabinet terbatas dengan Presiden dan juga para menterinya yang membahas mengenai nota anggaran RAPBN 2025, yang mana kita ketahui nantinya kepastian mengenai anggaran untuk makan siang gratis dan juga susu gratis itu akan disampaikan oleh Presiden tentunya di DPR tanggal 16 Agustus 2024 mengenai total anggaran RAPBN dan juga nota keuangan negara untuk 2025, yang mana tentunya Presiden akan memberikan ruang fiskal yang cukup untuk program baik IKN dan juga program makan siang dan susu gratis untuk Presiden berikutnya, yaitu Pak Prabowo dan Mas Gibran. Oke, berarti memang sudah dipersiapkan dengan matang begitu ya. Saya bergeser ke Pak Yusuf. Pak Yusuf, menurut Anda memang dari kantong anggaran mana lagi nih nantinya pemerintah bisa mengakomodasi program makan siang gratis ini? Ya, Mas Rita, ini memang berat ya kalau kita melihat dari sudut pandang anggaran, karena tax ratio kita dalam 10 tahun terakhir ini stagnan di kisaran 10%, jadi mengharapkan tambahan pendapatan dari pendapatan pajak berat. Sedangkan di sisi lain, untuk belanja-belanja yang sifatnya terikat begitu seperti pembayaran gaji, pembayaran bunga utang, itu hampir sudah tidak bisa diperbaiki oleh pemerintah selama ini, sulit dikendalikan. Jadi kalau kita ingin melaksanakan program ini, satu-satunya cara atau dua ya, setidaknya hanya dua cara yang tersisa, yaitu pertama memotong anggaran belanja sosial dan subsidi atau menaikkan hutang. Pilihannya cuma dua itu saja kalau ingin program makan siang ini dilakukan di tahun pertama Presiden Prabowo. Baik, saya berikan kesempatan untuk Pak Sylvester menjawab. Tadi dikatakan hanya ada dua opsi begitu untuk menjalankan kebijakan ini nantinya, yaitu memotong anggaran sosial atau subsidi serta menaikkan utang. Apakah pembahasan ini juga sempat dibahas dengan tim? Ya, jadi apa yang dikatakan Pak Yusuf Wibisono ini memberatkan, saya pikir tidak ya. Kita harus optimis karena kita mengacu realisasi kinerja APBN 2023 itu sangat sehat dan kuat, serta momentum pertumbuhannya itu di angka 5%, 5,5% ya, dengan inflasi yang terjaga dan terkendali. Dan waktu itu hampir semua pengamat dan semua pelaku ekonomi pesimis dengan anggaran yang ada di IKN. Padahal kita tahu bahwa sebenarnya anggaran itu hanya 3% dari total anggaran APBN yang ada. Begitupun karena dari IKN aja tahun 2022 itu hanya 5,5 triliun, 2023 itu 29,3 triliun, 2024 itu 40,6 triliun atau 84,9 triliun. Dan hanya memakan 53,5% dari APBN kita. Sisanya 46,5% itu adalah kerjasama pemerintah dengan BUMN dan swasta. Jadi untuk memotong anggaran yang lain menurut saya tidak beralasan ya.
saya yakin bahwa makan siang gratis ini juga dari 5 tahun ya sekitar kita hitung 406 triliun, itu kita anggarkan yang per tahun itu paling 100 triliun. Ya, dan itu masih hanya 3% dari total anggaran APBN, yang mana akan berjenjang nantinya sampai tahun kelima 100 triliun sampai mungkin 80 triliun. Kita lihat kondisi APBN nanti 2025 bagaimana, 2026, 2027, 2008 sampai 2019. Jadi saya tidak sepakat ya dengan Pak Yusuf Wibisono bahwa akan membebani APBN kita. Saya pikir nggak ada, karena memang contoh seperti yang berlaku di IKN, ya kan, bahwa itu hanya memakan hanya 53% dari anggaran APBN. Begitupun makan siang gratis ini pastinya tidak semuanya memakai anggaran dari APBN. Pasti pemerintah akan kerjasama dengan swasta ataupun BUMN agar proyek makan gratis dan susu gratis yang terbukti sangat baik ya, hampir sekitar 170 kalau nggak salah hampir 126 negara sudah melakukan makan siang gratis. Bahkan udah dari tahun 1940 gitu, dan itu total anggaran 2022 seluruh dunia itu sekitar 745 triliun. Jadi kembali lagi saya sangat tidak khawatir dengan pesimisnya teman-teman pengamat ataupun teman-teman pelaku keuangan ya. Jadi kita optimis bahwa apa yang menjadi program yang baik untuk bangsa kita, yang mana untuk mencerdaskan baik secara kemampuan otak maupun jasmani daripada pelajar kita, agar pendidikan kita mutunya lebih tinggi, saya pikir pasti ada celah yang baik untuk itu. Dan saya yakin Pak Prabowo Mas Gibran, tentunya Pak Jokowi akan menyiapkan ruang fiskal yang cukup di APBN 2025 ini. Oke, baik Pak Yusuf, tadi dikatakan ini hanya memakan anggaran 100 triliun per tahun, bisa juga bekerja sama dengan swasta dan juga BUMN. Bagaimana Anda melihatnya? Apakah ini mungkin terjadi atau Anda punya gambaran dan juga perhitungan sendiri begitu terkait dengan efeknya ini ketika memang sudah dilakukan dan juga mengambil hingga 100 triliun per tahun ya? Ya Mas Reza, ini pemerintah dari Bappenas ya menyatakan bahwa program ini diperkirakan akan menghabiskan anggaran sekitar 20.000 per anak ya. Kalau di tahun pertama ini ya pemerintah berencana untuk melakukan secara bertahap, dimulai dari pemberian makan siang dan susu gratis untuk anak TK dan SD ya. Itu perkiraan kita berarti sekitar 31 juta anak itu yang akan menjadi penerima manfaat. Kalau kita kalikan dengan 20.000, kemudian kita katakan ya dalam satu pekan itu hanya 5 hari mereka mendapatkan makan ya, paling tidak itu di kisaran 150 triliun itu akan menghabiskan anggaran setiap tahun. Belum kalau kita perluas program ini ya secara keseluruhan sampai ke level SMP dan SMA ya, ini tentu akan mendekati angka 300-an triliun kalau kita bisa perkirakan. Jadi kebutuhan anggarannya menurut saya sangat masif ya Mas Reza ya. Kalau tadi Pak Silvester sangat optimis, saya jujur melihatnya ini berat sekali begitu ya. Anggaran kita itu sudah penuh ya dengan beban-beban yang sampai saat ini kita belum melihat terobosan yang kira-kira akan bisa dilakukan oleh pemerintah untuk menjalankan anggaran dengan menjalankan program dengan anggaran yang super besar ya. 150 triliun sangat masif ya. Kita lihat ya misalnya untuk program BOS misalnya ya, program bantuan operasional sekolah ya seluruh Indonesia itu cuma 60-an triliun itu. Ya. Jadi kalau anggaran makan siang gratis ini ya untuk tahun pertama yang 150-an triliun ini dialokasikan untuk BOS, itu kita mungkin bisa mengcover BOS tidak hanya untuk sekolah negeri tapi juga seluruh
sekolah swasta. Bisa bayangkan ya, kita bisa menyelenggarakan pendidikan 12 tahun gratis untuk seluruh anak Indonesia tanpa memandang dia di sekolah negeri ataupun swasta. Menurut saya itu luar biasa. Atau yang paling dekat misalnya kita berikan 10% saja. Baik, baik. Saya ke Pak Silvester. Pak Silvester, kita mendapatkan informasi sekaligus saya juga akan konfirmasi kepada Anda. Apakah memang proyek kebanggaan Jokowi IKN ini tidak akan segencar itu dilakukan karena memang anggarannya akan digeser sedikit untuk menuju ke makan siang gratis? Oh, kalau itu saya bantah ya, bahwa tidak benar itu. Jadi memang selama ini kan kebanyakan orang pesimis dan skeptis mengenai IKN. Ternyata IKN sekarang pembangunan sangat pesat, ya, dan anggaran yang ada pun hanya memakan 53% daripada APBN yang ada saat ini. Jadi itu tidak benar, IKN akan tetap berjalan, makan siang gratis dan pembagian susu gratis tetap akan berjalan. Karena dua-duanya adalah hal-hal baik. Yang pertama tentunya adalah peninggalan dari Presiden Jokowi, yang kedua makan siang gratis dan susu gratis ini adalah program unggulan dari Pak Prabowo dan Mas Gibran yang itu tadi sudah dilaksanakan dan berjalan baik di hampir 125 negara ternyata. Contohnya di India itu dari tahun di India itu kalau nggak salah dari tahun 1995 ya. Di Inggris itu bahkan makan siang gratis itu adalah hal yang penting yang dilakukan oleh pemerintah India. Bahkan di Finlandia itu sejak tahun 1943. Ya, jadi sudah 80 tahun di Finlandia, dan kita melihat bahwa pendidikan sangat maju di Finlandia itu, dan juga di India juga banyak menghasilkan sekarang ini anak-anak yang hebat yang bisa bekerja di seluruh dunia. Jadi kembali lagi, hal yang sangat baik ini dengan anggaran yang menurut saya hanya membebani 3% dari APBN yang ada, saya pikir tidak akan membebani APBN kita dan akan menjadi APBN kita tidak sehat ya. Kita lihat APBN tahun 2023 itu, kok orang lain skeptis ya, termasuk mengenai IKN. Semuanya hampir pesimis. Ternyata IKN proyeknya berjalan baik-baik saja, ya kan. Pihak swasta juga sudah membuat hotel yang sedikit lagi, kalau nggak salah bulan Juli ini sudah grand opening tuh Hotel Nusantara. Ya, jadi saya pikir nggak ada alasan ya kita ketakutan dengan program IKN dan makan siang serta susu gratis ini. Kita akan berlanjut terus. Oke. Ini tujuan yang baik, tapi diharapkan memang perhitungannya juga baik pula sehingga tidak membebankan perekonomian nasional dan tidak berdampak juga pada perkembangan ekonomi Indonesia di tahun-tahun mendatang. Terima kasih sudah berbincang bersama kami malam hari ini, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Silvester Matutina, serta Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies Yusuf Wibisono. Selamat malam. Terima kasih Bang Reza Helmi dan Pak Yusuf Wibisono. Terima kasih CNN.